Mbak. Apa yang harus saya tunjukkan ke kalian? Oke, kenapa harus 24 satelit? Oke, jadi saya tekankan lagi dalam penentuan posisi ya dengan sistem satelit bahwa penentuan posisi ditentukan berdasarkan jarak. Jarak dari mana ke mana? Jarak dari satelit ke receiver. Alat untuk menangkap sinyal itu kita sebut sebagai receiver. Objek di bumi itu menggunakan receiver. Jadi untuk menangkap sinyal dari GPS ke bumi dalam rangka untuk mengukur jarak adalah menggunakan satelit dan menggunakan receiver. Receiver itu diletakkan everywhere on the earth, di mana saja semua orang boleh meletakkan receiver, boleh menggunakan layanan untuk GPS, untuk GNSS, di mana saja di seluruh muka bumi. Itulah mengapa dia disebut sebagai global. Kemudian ada 24 satelit. Kalau kita lihat ini ilustrasi yang saya berikan ini, kelihatannya ini adalah kelihatan yang saya berikan di sini. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Saya ambil satu saja contoh GPS di sini. Ini receivernya ada di kampus kita, kampus 1. Kita bisa mengamati pada saat yang bersamaan, saat ini, jam ini, kita bisa mengamati 9 satelit dari 32. Dari 24 karena yang lainnya cadangan, yang sisanya cadangan. Dari 31 beberapa mengatakan 32, ada 31 kita ambil dari 31 satelit GPS yang ditaruh di orbit, 4-nya adalah cadangan dan 27-nya aktif. Kita cuma bisa menangkap 9 di posisi kita di Indonesia di kampus 1 khususnya. Jadi kenapa dibutuhkan 24? Karena tiap tempat itu di seluruh muka bumi ya, bukan kita bicara di Indonesia saja, di seluruh muka bumi itu tidak bisa menangkap semua satelit. Jadi yang 9 ini mungkin tidak akan kelihatan ketika kita di Amerika atau ketika di Alaska. Nomor 24 yang kita kelihatan di Indonesia di kampus 1 khususnya, itu mungkin tidak akan bisa kelihatan di belahan bumi lainnya. Jadi jangan dianggap kita seperti kita melihat televisi, semua orang bisa melihat benda dan objek yang sama, tidak. Jadi sudah dihitung sama mereka, sama pemiliknya ini, kenapa saya harus buat 24 satelit atau mungkin yang lain sekian satelit, karena dia sudah menghitung supaya bisa diamati. Jadi satelit itu harus bisa diamati supaya bisa menentukan posisi. Nah 9 yang kita lihat saat ini malam, kalau kita lihat nomornya ini 18 ya, ada satelit nomor 18, 15, 5, 24. Ini belum tentu satelit yang sama ini akan terlihat di bulan ini. Ya, sehingga mereka mendesain kenapa itu juga dibuat inklinasinya harus ada, jarak antar orbit harus ada. Itu memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga minim ya 4 satelit yang harus bisa diamati di seluruh permukaan bumi. Itu sudah diatur. Tuh, jadi kenapa dia butuh 24? Karena memang hitungannya bahwa tidak semua satelit itu bisa diamati pada saat yang bersamaan di seluruh permukaan bumi. Mungkin kita bisa mengamati ada 9, mungkin di bulan bumi lain cuma 6. Tapi dipastikan mereka minim 4 harus bisa diamati. Karena minim 4 itu maka diaturlah orbitnya, deklinasinya harus berapa, bentuk orbitnya, apakah lingkaran, apakah tidak lingkaran, ada eksentrisitasnya. Nah, itu memang diatur di desain supaya dalam tujuan terlihat. Kemudian kenapa harus 4? Nah, kenapa harus 4?
Y for satellites. Kenapa ada satu? Kenapa tidak dua? Kalau kita mau berbicara secara IHP, ilmu pemerataan, masih ingat dong ya, kalau kita bicara ilmu pemerataan, bahwa jumlah data atau jumlah observasi itu harus minimum sama dengan jumlah parameter yang dicari. Kalau jumlah parameternya dicari itu 4, maka minim jumlah pengamatan atau jumlah observasinya itu adalah 4. Ya, kalau jumlah parameternya itu 2, maka minim jumlah pengamatan itu 2. Kalau jumlah pengamatan itu kurang dari jumlah parameter, maka tidak terselesaikan. Misalnya, ketika saya mengamati identitas ini, saya butuh X koordinatnya, Y, Z, dan waktu. X, Y, Z, waktu. Berarti ada 4. 4 parameter ini yang dicari. Jadi, kalau ada 4 parameter yang dicari, minimal saya harus punya 4 data pengamatan, yaitu data jaraknya harus 4. Sehingga, kenapa dibutuhkan 4 satelit? Bisa 1, tidak bisa. Kenapa? Karena saya butuh 4 loh. Kalau saya cuma punya satu data, satu ukuran, satu satelit ke satu receiver, apa saya bisa menentukan 4 parameter ini? Jelas tidak mungkin. Ya, jadi di dalam teori terkait dengan ilmu pemerataan, khususnya RISPE, maka jumlah parameter itu harus sama dengan jumlah pengamatan atau observasi. Observasi ini dimaksud adalah data ukuran. Dalam hal ini adalah jarak. Jadi harus butuh 4 jarak minimum supaya bisa menentukan 4 parameter, yaitu koordinat X, Y, Z, dan waktu. Kenapa waktu dibutuhkan? Ingat, dalam penentuan posisi dengan GPS ini ada 2. Yang pertama adalah jarak yang diperoleh dari perkalian antara waktu tempuh dikali dengan kecepatan light cahaya di ruang nafas, ya, 2,98 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Katakanlah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Berarti berapa meter itu? 3 kali 10 pangkat 8. Berarti 300 berapa? 300 juta meter. Alright? Iya, Pak. Iya, Pak. Juta meter ya? Juta meter. Kalau jarak tadi adalah perkalian antara waktu tempuh dengan kecepatan cahaya tadi. Kecepatan cahaya adalah 300 juta ya tadi ya, 300 juta meter per detik. Kalau saya salah 1 detik, berarti saya bisa meleset salah jarak saya berapa? 300 juta meter. Atau berapa? 300 juta meter, berapa kilometer? Ayo, 300 juta meter itu berapa kilometer? 300.000 kilometer. Alright atau no? 300.000 kilometer. 300.000 kilometer berarti kalau saya ada di Malang, 300.000 kilometer, saya masuk ke mana? Sehingga dibutuhkan waktu yang sangat teliti. Waktu yang sangat teliti. Kenapa? Karena jarak itu diperoleh dari waktu tempuh, ya, dikali dengan kecepatan cahaya. Di dalam ruang apa? Kecepatannya 300 juta meter per detik, dikali waktu tempuh. Kalau saya salah 1 detik, maka detik dan detik itu tinggal meternya, ya. Berarti saya salah 300.000 kilometer. Nah, untuk mereduksi kesalahan tersebut, maka ada 2 nih. Ada 2 pendekatan. Yang pertama menggunakan jam yang teliti, bukan jam tangan tentunya, tapi menggunakan jam atom. Di satelit itu dipasang jam atom yang disebut rubidium dan cesium. Di receiver GPS dipasang jam yang terbuat dari quartz. Cesium dan rubidium itu terdirinya 14 nanosecond. 14 nanosecond. Nano itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat minus berapa? Nano. Dilihat di kamu cari nanti. 10 pangkat minus 9 atau apa tadi. Jadi dibutuhkan jam yang sangat teliti karena digunakan waktu dalam penentuan jam. Yang kedua,
bisa kita menggunakan dia sebagai parameter mencari pemilihan yang kita cari. Sehingga dia muncul di antara X, Y, Z, dan T. Jadi kalau ada 4 nilai parameter, maka saya harus butuh 4 data jarak. Oke. Butuh 4 data jarak. 1 bisa, tidak bisa. 2 bisa, tidak bisa. 3 bisa, tidak bisa. Harus 4, karena itu thumb of rule ya. Aturan yang harus terpenuhi. Oke, kembali ke gambar. Oke, saya ingin Anda lihat gambar ini di Firebase ini. Oke ya, moga-moga bisa kelihatan. Secara geometrik aja, secara gambar. Kalau saya punya satu satelit saja, satu lingkaran sebelah kiri saya, maka posisi saya ada di dalam lingkaran ini. Di mana saja, 1, 2, terserah saja. Ya, di dalam lingkaran ini. Artinya kalau cuma satu satelit saya tidak bisa menentukan posisi saya secara pasti. Kenapa? Karena posisi saya bisa di mana saja dalam lingkaran ini. Ini secara geometrik ya, menggambarkan secara geometrik. Kalau saya punya 2 satelit, maka posisi saya bisa 2 di sini atau di sini. Nah, sehingga dibutuhkan informasi satelit yang lebih banyak. Ya, dibutuhkan 3 atau 4. Nah, dibutuhkan 3 lagi. Masuk 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Makin mengecil nih, kan? Kalau tadi 2 saya bisa di atas atau di bawah, maka dia makin membuat lingkaran ini menjadi kecil. Kemungkinan ada di sini. Jadi makin banyak satelit makin bagus. Kenapa? Karena dia memperkecil ruang kesalahan kita. Ini secara geometrik. Secara IHP pun benar. Kita butuhkan ukuran lebih untuk meningkatkan ketelitian, untuk meningkatkan kepercayaan akan ketelitian kita. Misalnya Anda mengukur bacaan biasa dan luar biasa. Kenapa disuruh demikian? Supaya kita punya ukuran lebih. Kenapa tidak satu kali saja? Supaya kita makin percaya dengan ukuran itu. Ya, sama seperti Anda kalau disuruh orang tua Anda, tolong tutup pintu. Sekali Anda pulang, pasti akan disuruh lagi, coba cek lagi. Itu untuk meningkatkan confidence, meningkatkan kepercayaan soal ketelitiannya. Ketelitian apa? Benarkah pintu itu sudah tertutup atau tidak? Jadi ukuran lebih itu memang dibutuhkan untuk meyakinkan kepercayaan kita terhadap hal yang kita kaji atau hal yang kita inginkan. Dalam kasus tadi, kalau kita berbicara, meyakinkan kalau pintu itu sudah ditutup atau tidak. Baik, kalau kita geser ke dalam teori tentang IHP maupun dalam posisi, maka tambahan ukuran lebih ini memungkinkan satu, pertama kita mengecilkan daerah posisi kita di sini. Dibandingkan dengan 2, kalau 2 saya masih bisa berada di up or down, di atas atau di bawah. Apalagi 1 saya bisa berada anywhere, di mana saja. Kalau 1 saya bisa di dalam lingkaran semua posisi saya. Itu secara geometrik. Jadi kenapa kita membutuhkan satelit lebih, tidak 1, tidak 2? Itu karena dalam menentukan posisi kita harus butuh 1 minimum nyatanya jumlah dan pengamatan atau observasi harus mengambil jumlah parameter saja. Kenapa parameter waktu perlu dimasukkan di dalam proses pencarian, tidak cuma X, Y, Z saja? Karena kita butuh data yang teliti. Kenapa? Karena dalam menentukan posisi kalau kita menggunakan konsep jarak adalah waktu tempuh dikali kecepatan cahaya dalam ruang apa, maka salah satu detik saja, maka konsekuensinya saya salah dalam menentukan jarak sekitar 300 km. Sehingga kalau saya salah jarak, maka pasti penentuan posisi saya salah. Kenapa 24 satelit itu meyakinkan bahwa minimum 4 satelit itu harus teramati di seluruh permukaan ini. Itu jadi memang mereka sudah bisa benar hitung-hitungannya kenapa harus 24 satelit. Kenapa harus 4 satelit dalam satu orbit? Supaya dia tidak punya orbit yang begitu banyak. Jadi di dalam satu orbit itu ditaruhlah 4 satelit. Kenapa harus 4? Anda membuat 28 atau membuat 24 dari satu satelit, satu orbit, waste time, biaya yang keluar mahal, kemudian tidak berguna pula. Sehingga memang dibuatlah satu orbit, dihitung ya, kalau kalian lihat di situ ada inklinasinya, dihitung memang pemiringannya supaya bisa teramati di seluruh permukaan ini. Oke, itu jawabannya.
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, tadi ada satu pertanyaan lagi yang mau meminta nosi tadi siapa ya? Oke, teman yang mau bertanya lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Tidak ada? Clear ya, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, jadi pekerjaan kalian itu kurang ya, kurang nanti. Maksud saya gini, masukkan selalu terkait dengan sumber yang kalian kutip di mana. Jadi saya akan membuka waktu lagi sampai besok untuk dikumpulkan. Setiap pernyataan itu harus memasukkan sumbernya. Kemudian untuk setiap satelit nanti saya bagikan buku ini. Ini itu adalah yang Anda tambahkan terkait dengan nanti bisa dilihat di buku ini ya. Oke, di sini semua satelit sebenarnya sudah ada ya. Historikalnya seperti apa bisa ditambahkan. Kemudian paling penting di sini saya ingin kalau kalian tadi membaca space segment, control segment semuanya ada di sini. GPS pun ada, ada space segment, control segment dicocokkan dengan di buku ya, jangan salah ya. Karena saya tahu Anda membaca dari blog dan sebagainya, kemungkinan bisa mengutip salah. Saya belum koreksi nih, ya. Space segmentnya belum tadi yang dipresentasikan seperti apa. Kontrol segmennya seperti apa. Ya, Galileo pun ada space segment dan kontrol segmen. Signal structure yang kita bicara hari ini nanti jadi tugas kalian. Yang perlu kalian tambahkan misalnya adalah di sini adalah historikalnya, jadi fase-fasenya kita diwujudkan seperti apa. Kemudian yang paling penting adalah koordinat sistemnya dan sistem waktunya yang digunakan. Ya, koordinat sistem dan sistem ini ditambahkan dalam presentasi kalian. Boleh kalian kumpul minggu depan lah, ya. Saya izinkan minggu depan karena nanti digabung dengan ini, digabung dengan signal structure ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Di depan di waktu yang sama saat ini nanti saya buka beberapa Anda boleh kumpulkan, tapi saya minta karena saya akan nilai itu adalah memasukkan hal terkait dengan historical review-nya. Historical review itu maksudnya apa? Oh sekarang dia pertama diwujudkan berapa satelit, kemudian sekarang itu berapa satelit yang ada. Tapi yang penting juga dimasukkan adalah koordinat sistem dan time system. Kalau di Galileo ada layanan, seharusnya tadi termasuk pertanyaan terkait nosi itu kenapa dia punya kelebihan karena dia ada menyediakan Galileo Supply System. Ya. Kalau di sini, GLONASS cuma menyediakan dua standar question supply dan precise. Kalau Galileo ada beberapa, termasuk tadi ditanyakan kenapa ada sector of supply. Nanti buku ini saya kasih, ingatkan saya kalau belum saya share ya. Kemarin tidak ada satupun yang menyampaikan ke saya, sehingga saya rasa file-file saja kalian bisa mencari sendiri. Baik, Pak. Oke, hari ini kita berbicara tentang setengah jam lagi saya berbicara tentang GPS. Kelihatan yang saya share? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, yang tadi saya share buku nggak kelihatan? Kelihatan kalau yang tadi, Pak. kelihatan, Pak. Kalau yang ini? Belum. Yang ini belum. Sudah, Pak. Ya, terkait sinyal ya. Oke, jadi di dalam konsep baik itu GNSS yang diinisiasi oleh GPS, baik itu GLONASS maupun Beidou ataupun Galileo, semuanya pasti akan melakukan transmisi sinyal. Disebut transmisi sinyal karena dia akan mengirim sinyal GPS kepada user, kepada segmen pengguna. Sinyal itu fungsinya apa? Memberitahu pengamat
receiver ya, objek pengamat titik bawah ini yang menggunakan receiver tentang posisi satelit GPS. Posisi satelit GPS. Kenapa? Karena dalam penentuan triliterasi atau deteksi jarak itu, maka saya harus tahu posisi GPS. Harus diketahui, tidak mungkin tidak. Kedua, yang diberitahu adalah jaraknya beserta informasi waktu. Tadi ingat, waktu itu yang diberitahu adalah waktu yang belum presisi, sehingga kita akhirnya menjadikan waktu itu sebagai parameter yang dicari, sehingga kita butuh minimum 4 satelit. Ya, karena waktu di satelit itu bisa salah maupun di receiver itu bisa salah. Ya. Jadi sinyal itu membawa 4 ini: posisi satelit, jarak satelit, informasi waktu, dan informasi lainnya termasuk kesehatan satelit. Di sini. Jadi ketika kita menerima sinyal GPS, kita akan mendapatkan data terkait posisi satelit, jarak satelit, informasi waktu, kesehatan satelit, informasi lainnya. Kenapa posisi satelit harus diketahui? Ingat, dalam rumus jarak D12 sama dengan X2 min 1 kuadrat tambah Y2 kali min 1 kuadrat pangkat setengah. Berarti dia membutuhkan koordinat X2 atau X1. Salah satu harus diketahui. Kalau dua-duanya tidak diketahui, bagaimana Anda bisa menghitung jarak? Tentunya tidak bisa. Sehingga salah satu harus diketahui. Di dalam rumus itu salah satu harus diketahui. Nah, dalam penentuan jarak pengamat ke GPS ini, karena yang ditentukan adalah posisi pengamat, maka posisi GPS harus diketahui. Bayangkan kalau dalam rumus itu X2-nya 0, X1 0. Maka tidak akan ketemu jaraknya. D-nya tidak akan ketemu. Sehingga perlu ada posisi yang diketahui, yaitu posisi satelit. Karena posisi pengamat yang kita cari. Oke. Data di dalam satelit, ya, data dalam sinyal satelit. Jadi ketika satelit itu mentransmisikan sinyal, kalau di dalam GPS, ya, saya bicara GPS itu ada L1, ada L2, ada L2C, ada L3, ada L5. Itu sinyal yang ditransmisikan. Transmisi sinyal ini menggunakan frekuensi gelombang. Jadi gelombang dari sinyal-sinyal itu pasti akan berbeda frekuensinya. Kalau saya tunjukkan di sini, ya, ingat di sini ya. Jadi ada sinyal L1, ada L1C ya, ada L5. Ya. Ini punya frekuensi yang berbeda. Saya tunjukkan lagi yang lebih detail di sini. Sebentar. Oke. Oke, di sini ya. Jadi sinyal yang ditransmisikan oleh satelit GPS ada L1, L2, L3, L4, dan L5. L1, L2 ini adalah yang sering direferensikan sebagai sinyal resmi dalam tanda petik yang ditransmisikan oleh GPS. Frekuensinya 1575. Kalau kita lihat sini frekuensinya 1575. L2 itu 1200, L3 1300, L4 1309, L5 1176. Jadi simpulannya tiap sinyal yang ditransmisikan itu akan memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Kenapa? Handphone saya tidak bisa menangkap sinyal GPS karena frekuensi saya berbeda. Kalau kalian handphone itu sekitar 800 MHz ya, 800 MHz. Kalau ini
1575 MHz. Jadi tentunya tidak akan bisa menerima sinyal GPS. Kenapa? Karena frekuensinya berbeda. Baik, mungkin bicara polarisasinya pun berbeda. Kita tampilkan dulu polarisasi, kita berbicara frekuensi. Jadi kenapa misalnya radio tidak bisa menangkap menjadi TV ya, seperti itu karena frekuensinya berbeda. Kenapa handphone tidak bisa menangkap sinyal GPS karena mungkin frekuensinya berbeda. Terkecuali ya, handphone itu ditaruh receiver GPS. Berbeda ya. Jadi alat receiver, alat penerima itu ditaruh di GPS. Ditaruh di handphone sehingga ada alat penangkapnya dengan frekuensi tertentu. Kenapa kita sudah memasang antena parabola pun tetap tidak bisa menangkap sinyal GPS? Mungkin kita membayangkan suatu saat di TV kita itu akan muncul koordinat kita atau koordinat satelit. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena frekuensinya berbeda. L1 dan L2. L3 ini digunakan untuk kalau kita baca sini adalah nuclear detonation. Jadi L3 biasanya kenapa? Misalnya ya kalau kita berbicara lebih luar, kenapa Amerika selalu tahu Irak itu atau Korea Utara melakukan uji coba nuklir karena dia menggunakan L3 ini. L3 ini memang digunakan untuk deteksi terhadap sinyal ledakan nuklir yang terjadi. Ya bukan untuk menentukan posisi, itu memang untuk mengetahui uji coba nuklir yang melanggar perjanjian. Kenapa kemudian Iran di Bennett ya diberikan sanksi karena mereka tahu. Jadi untuk mengetahui uji coba nuklir yang dilakukan. Jadi yang resminya L1, L2, L3 ABK dan L5. Oke. Di sini L1 itu membawa kode P. Nanti kita bicara itu. Kemudian L1 juga di L2 membawa kode Y. Jadi L1 tidak ada kode, di L1 ada kode P dan kode C. Sedangkan di L2 cuma membawa kode P. Itu ada sedikit perbedaan. Oke, nanti membawa dan fungsinya membawa seperti apa nanti saya jelaskan dulu. Oke, itu. Jadi yang dibawa oleh L1, L2 maupun L5 itu adalah data yang pertama, yang disebut navigation file. Data tentang apa? Data dalam sinyal GPS itu tentang waktu transmisi sinyal. Ingat ya, tadi sederhananya jarak satelit ke pengguna itu ditentukan dari perkalian antara waktu tempuh. Waktu tempuh ini diinformasikan oleh satelit. Ya, waktu ketika dia transmisi. Misalnya saya berangkat dari Malang jam 6, itu yang diberitahukan. Sedangkan waktu terimanya dia tidak beritahu kenapa yang menerima adalah receiver. Jadi bukan satelit yang menerima, tapi pengguna. Jadi di dalam receiver nanti akan menghitung nih waktu tempuhnya berapa. Yang diberikan cuma waktu transmisi. Jam 6 saya berangkat dari Malang, saya tiba di Surabaya jam berapa untuk menghitung jarak. Ya, tentunya yang mau tahu adalah receiver. Jadi waktu tempuh atau delta T nanti ada di receiver, bukan ditransmisikan oleh satelit. Kemudian apalagi terkait dengan posisi satelit. Jadi koordinat posisi satelit ini akan diberitahukan. Kemudian kesehatan satelit. Jadi kalau tadi misalnya satelitnya rusak dan tidak bisa bertransmisi, itu akan diberitahu. Satelit ini keadaannya not good ya. Sehingga datanya tidak akan digunakan. Kemudian koreksi jam satelit. Nah, ini penting ya terkait koreksi jam satelit. Nah, satelit ini membawa jam atom, kita sebut jam atom. Saya bicara tentang waktu sedikit ya, bicara tentang waktu. Ini jam atom. Kalau kalian baca bisa diakses, kalian cari atomic time aja nanti buat atomic time nanti bisa keluar di Wikipedia dan sebagainya. Jam atom ini digunakan karena memiliki penelitian yang luar biasa, penelitian yang bagus.
GLONASS, Beidou, semuanya menggunakan jam atom. GPS ini menggunakan rubidium dan cesium. Jadi satu miligram. Ketelitiannya berapa? Ketelitiannya kalau kita lihat di sini ada yang mencapai kalau Galileo sendiri ya, Galileo GNSS, Galileo itu saya highlight di sini adalah 30 nanosecond. Kita cari sekarang nanosecond. Nanosecond itu berapa sih? Kalau kalian lihat sini saya berusaha 10 pangkat minus 9. Nah, ini kelihatan ya yang saya share? Apa kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kalau orang menyebutnya ini billion. Kalau million mereka sebutnya juta. 1 pangkat 10 minus 9. Artinya apa? Kalau jam kita itu 1 menit itu cuma dibagi atas 60 detik. Jadi satuan ukuran kita itu 60 detik. 1 detik ukuran kita. Di jam tangan kalian atau jam laptop saya itu cuma fraksinya 1 detik. Nah berarti kalau 10 pangkat minus 9 antara detik pertama sama detik kedua itu dibagi lagi 10 pangkat minus 9 bagian. Atau 1 miliar. Jadi antara 1 detik sama 1 detik, detik pertama sama detik kedua dibagi lagi. Jadi dalam bayangkan dibagi lagi 1 miliar bagian. Jadi begitu telitinya. Itu yang disebut dengan jam atom atau nanosecond. Macam-macam ya di dunia. Ya. Ada atom beryllium, ketelitiannya 0,5 nanosecond. Ada atom lainnya ya, nanti tinggal dibaca. Lithium 12 itu 10 nanosecond. Kalau GPS katanya kayaknya 14 nanosecond. Jadi 1/14 miliar. Kalau tadi 30 nanosecond. Kalau yang Galileo. Jadi tiap atom itu memiliki perbedaan terhadap waktunya, ketelitian waktunya. Kalau di dunia ini ada berapa sistem waktu? Nah, kalau kita lihat di dunia ini, kalau kalian tahu, kalau kalian baca, saya ini gimana sih? Sekali dulu. Time. Anda bisa search juga terkait dengan nah, ini gambaran terkait pembagian waktu. Saya cari dulu terkait dengan waktu di dunia. Oke, kelihatan ya? Ini waktu ada local time itu waktu kita sekarang. Ada UTC time, ada GPS time, waktu GPS ini dihitung dari waktunya GPS, satelit GPS. Mereka di satelit GPS itu membawa jam atom. Kemudian ada Times Atomic International. Jadi ada juga yang di bumi, ya, ada beberapa jam atom yang memang dijaga di bumi ini untuk menentukan waktu. Jadi kalau kalian lihat di sini, maka akan ada perbedaan disebut dengan leap seconds. UTC time itu menggunakan UT time, UT1. UT1 itu adalah waktu yang menentukan terhadap rotasi. Jadi kalau kita sadar atau tidak sadar, tiap hari ketika matahari terbit itu tidak selalu sama. Ya, kalau saya di malam mungkin matahari terbit jam 8 atau jam 6 misalnya. Maka berikutnya dia akan tidak akan terbit lagi persis jam 6. Jam 6.00 misalnya. Karena waktu kita kan cuma terbatas pada 1 detik ya, 1 second. Tapi kalau kita menggunakan jam atom,
Berarti antara segmen pertama sama segmen kedua itu dibagi 1 miliar bagian. Maka kita akan bisa mengetahui apakah matahari itu akan terbit pada waktu yang sama. Nah, terbukti bahwa dia tidak sama. Itu yang disebut leap seconds. Kalau kita lihat di sini, leap seconds dengan GPS time itu 9 second. Antara jam atom di bumi sama jam atom di satelit itu berbeda karena ada relativitas, relativity. Ya, kalau Newton mengatakan relativitas. Kalau di UTC time ini mengadopsi waktunya UT time, UT1 time, waktu yang mengadopsi terhadap rotasi bumi itu misalnya 37 second. Artinya apa? Bumi itu terus melambat. Jadi ada kecenderungan rotasi bumi ini tidak sama. Itu dibuktikan dengan adanya leap second. Kalau atomic time itu 37 second, berarti terlambatnya itu 37 detik. Nah, mungkin kalau terlambat ini ya terus-menerus terlambat, akhirnya dari sesuatu itu langsung kiamat. Ketika bumi ini terlambat, rotasi ini tidak teratur, maka dia akan tertarik kendalanya, itu mungkin disebut kiamat. Kalau secara ilmiah mungkin bisa diprediksi seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau kita belajar, maka memang ada keterlambatan 37 second. Apakah keterlambatan ini konstan? Tidak, akan bertambah terus. Nah, mungkin kalau suatu saat ini perbedaan waktu ini begitu besar terus, terlambat besar, mungkin itu yang kita sebut dengan end of the day, kiamat. Jadi di dunia ini memang referensi waktunya itu kepada atomic time. Jadi dia akan menentukan seberapa terlambatnya kita atau seberapa terlambatnya suatu sisi waktu. UTC yang kita pakai, yaitu yang kita pakai ada seterusnya disebut semi time, GMT. Kalau UTC dan GPS sendiri, antara UTC dan TAI sendiri 37 second. Jadi kalau Anda ingin mendetail waktu Anda kan tidak berguna bagi Anda, kenapa pada fraksi terkecil kita cuma detik. Itu pun kita berdiskusi dengan atomic time itu sekitar 30 detik. Selalu lebih lambat UTC time. Ya. Oke, itu jadi yang dimaksud koreksi jam satelit adalah ketika jam atom yang di satelit itu dikoreksi terhadap TAI. Ya. Jam atom pula yang dijaga ya untuk menentukan sistem waktu di bumi. Ya. Kemudian efek refraksi ionosfer, kenapa? Karena satelit ini kan mentransmisikan sinyal melewati lapisan atmosfer. Di situ ada troposfer, ada mesosfer, ada ionosfer, ada stratosfer, ada termosfer yang paling luar. Maka dia akan melewati lapisan-lapisan atmosfer. Nah, kalau kita bicara tentang fisika, maka ketika suatu benda itu melewati lapisan tertentu atau melewati objek tertentu, maka kemungkinan dia bisa diteruskan ya, dia bisa dipantulkan atau dihamburkan ke segala arah. Relief, hamburan. Jadi kenapa pertanyaan tadi, apakah sinyal itu jalannya mulus-mulus saja sampai ke bumi? Ya, pertanyaan jawabannya pasti tidak. Kenapa harus ada efek refraksi ionosfer? Karena refraksi ionosfer sedang memperlambat, jadi waktu akan begitu berat. Jadi sinyalnya seharusnya direct langsung cuma 0,03 second karena dia membentuk refraksi ionosfer, yaitu lapisan atmosfer yang berisi ion ya. Maka tentunya akan memperlambat, jadi waktu tempuhnya akan berubah. Seharusnya 0,3 menjadi 0,4 atau 0,5. Jadi kalau waktu tempuh berubah, maka jarak pun berubah. Jarak berubah, posisi kita akan berubah juga. Jadi kenapa butuh informasi terhadap refraksi ionosfer? Kemudian transfer waktu ke UTC tadi yang saya katakan, karena UTC time adalah sistem jam yang digunakan di receiver. Asalnya seperti itu. Dia menggunakan quartz. Dia bukan menggunakan jam atom, dia menggunakan quartz. Quartz ini ketelitiannya berbeda dengan GPS jam yang dibawa oleh satelit GPS, sehingga perlu ada penyesuaian antara waktu di UTC time dan di satelit GPS. Ya, karena lagi-lagi saya ingatkan waktu tempuh memegang peran yang penting karena dia merupakan rumus yang digunakan untuk menentukan jarak. Sekali cara kita salah, posisi kita pasti salah.
Oke, kemudian status konstelasi satelit. Jadi data yang disisipkan itu ada terkait juga dengan status konstelasi satelit. Kenapa kita tahu bahwa ada 4 satelit di dalam orbit? Karena memang diberitahu, ya, diberitahu oleh GPS ini ketika kita menerima, sama seperti tadi. Kalau saya share lagi yang ini, oke. Kenapa saya bisa tahu ada 9 satelit di sini? Dan bisa saya amati di UTM misalnya, karena memang diberitahu oleh satelit ketika satelit itu menerima atau mereceive, menerima sinyal dari satelit. Jadi buktinya ada, jadi kita bisa mengetahui ada 9 satelit. Ya, karena ada informasi yang diberikan oleh satelit. Oke, kemudian selanjutnya komponen sinyal GPS itu ada 3. Yang pertama adalah penginformasian jarak atau kode. Kelihatan ya yang saya share-nya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi ada kode. Jadi dalam sinyal itu ada disebut dengan kode. Kode ini ada 2 disebut quasi acquisition atau CA atau clear access code. Dan yang kedua adalah P, yaitu precise atau perfect. Kenapa disebut dengan precise atau perfect? Karena P kode ini tidak diberikan sipil. Jadi kalau saya menggunakan handheld, itu saya tidak akan menangkap kode ini. Ini disembunyikan, dirahasiakan. Kenapa? Karena kode P ini lebih teliti dan dikhususkan untuk militer, bukan untuk sipil. Yang kita bisa terima adalah quasi acquisition atau CA code. Jadi ada kode, dan kedua adalah penginformasian posisi satelit yang tadi informasinya di sini, ya, isi informasinya ini yang disebut dengan navigation message atau orang biasa sebut dengan broadcast ephemeris. Yang ketiga adalah gelombang pembawa carrier wave. Jadi ibaratnya gini, carrier wave ini sama dengan kalian menggunakan fasilitas pembawa, misalnya Tiki, JNE. Jadi membawa. Jadi mereka berfungsi untuk membawa. Apa yang dibawa? Yang dibawa ada 2 di atas, itu kode dan navigation message. Navigation message isinya apa? Posisi satelit, kesehatan satelit, refraction speed, koreksi waktu UTC yang tadi di atas. Itu isinya di data sini. Jadi data dan kode ini tidak bisa kita terima, jadi harus ditumpangi. Itu dalam terminologi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik, bahwa data dan kode ini harus dibawa. Tidak bisa dia langsung dari satelit langsung ke receiver, tidak. Jadi dia harus disisipkan. Itu yang disebut dengan modulasi. Jadi harus disisipkan di gelombang bawah. Gelombang bawah ada 2. Walaupun tadi ada L2C, ada L5, tapi kita bahas dulu ini. Itu L1 dan L2. L1 ini frekuensi tadi sekitar 1500 sekian MHz. L2 itu sekitar 1200 sekian MHz. L1 ini membawa kode P, kode CA, dan navigation message. Sedangkan L2 cuma membawa kode P dan CA-nya tidak dibawa. Kode CA-nya tidak dibawa. Jadi ketika kita menggunakan receiver GPS pengamat, maka dia menerima 2 ini, kode L1 dan L2. Kalau ada satelit lain yang misalnya GLONASS, BeiDou, maka dia akan menerima juga gelombang pembawa lainnya. Jadi ini struktur seperti ini hampir sama di semua satelit penentuan posisi. Ya, jadi harus ada gelombang pembawa. Di GPS disebut L1 dan L2. Ini gelombang radio, ya. Gelombang elektromagnetik radio yang spektrumnya ada pada L2, L1 dan L2. Jadi L-band. Kalau gelombang radio itu ada banyak. Bisa kalian lihat nanti di aplikasi gelombang. Dia memilih L2. Jadi ada 3 kode, navigation message, dan carrier wave atau gelombang bawah. Kenapa dia disebut sebagai gelombang bawah? Karena dia yang membawa informasi kode dan navigation message. Oke, ini saya lewati, strukturnya seperti ini. Jadi frekuensi dasar, ya, frekuensi dasarnya 10.23 MHz. Ketika dia membangkitkan L1,
maka dia dikali dengan 154 sehingga frekuensinya menjadi 1545,42 MHz. Panjang gelombangnya 19 cm, L2 panjang gelombangnya 24 cm. Jadi ini kebalik. Semakin tinggi frekuensi gelombang, ya, semakin tinggi frekuensi gelombang, maka semakin pendek panjang gelombang. Semakin rendah frekuensi gelombang, maka semakin panjang gelombang. Di sini ada kode CE, ya, kode P, panjangnya 300 meter, kode P 30 meter. Kalau kita pakai aturan yang biasa di dalam penentuan posisi itu, penelitian itu adalah 1% dari panjang gelombang. Jadi kalau 300 meter, 100% jadi berapa? 1% jadi berapa? 300 berarti 100 ya, 3 meter ya. Nah kalau kode P 30 bagi 100 0,3 meter. Sehingga dia lebih teliti dari kode CE. Secara aturan 1% dari ketelitian adalah 1% dari panjang gelombang. Jadi mengapa kode P itu lebih teliti? Karena dari panjang gelombang dia 30 meter, kalau kita 1% maka dia 0,3 meter, 30 cm. Nah, kode P ini cuma militer yang dapat, cuma militer. Jadi cuma receiver militer saja. Oke, kemudian ada navigation message 50 Hz. Nah, navigation message kode P, kode C ditumpangi, diisikan ke dalam carrier wave atau gelombang bawah melalui proses disebut modulasi. Modulasi yang dipilih, modulasi itu banyak, ada frequency modulation, ada amplitude modulation. Jadi kalian bisa baca di situs Wikipedia, proses menyisipkan data di dalam gelombang elektromagnetik itu disebut modulasi. Tipe modulasi itu banyak, bisa menyamakan frekuensinya, bisa menyamakan fasenya, bisa menyamakan amplitudenya. Di dalam GPS ya, yang digunakan adalah proses modulasi. Sebentar, nah ini modulasi sinyal ya. Dia menggunakan binary phase modulation. Jadi cara menumpangkan atau mengisikan gelombang ke bawah dengan data kode itu yang disebut dengan binary phase modulation. Jadi modulasi itu banyak. Ada frekuensi, ada frekuensi modulasi, ada amplitude, ada fase. Yang ini adalah modulasi fase. Jadi fase itu sama seperti gelombang itu kalau satu ya, satu lingkaran itu ada 360 derajat. Fase itu adalah misalnya fase 90 derajat, fase 30 derajat, fase 40 derajat. Jadi yang dipilih dalam proses modulasi itu fase modulasi. Nanti Anda baca sendiri, bisa bertanya lebih lanjut. Saya jelaskan dulu secara umum. Kemudian periodenya 1 milisecond, artinya setiap 1 milisecond dia akan baru. Sama seperti tadi periode dari satelit itu adalah sekitar 12 jam, maka dia akan kembali lagi itu sekitar 12 jam, sama seperti di fase periode kode. Kemudian panjang 1023 chips. 1023 chips bit. Ya, bit itu 0, 1 atau 1, 0. Ya, dua binary. Binary itu 0, 1 atau 1, 0. Nanti kita lihat di kode. Panjangnya 1023 chips. 1023 itu kalau kita lihat 1023 adalah 2 pangkat 10. Betul ya? 2 pangkat 10 itu 1023. 1024 kurang 1 biasanya. 2 pangkatnya ini 1. Itu 1002. Dia menggunakan 10 bit. 10 bit. Ini R3 dan R5. Kemudian saya paling penting di sini sudah. Jadi di dalam GPS itu akan ada kenal 2 jarak. Yang pertama jarak kode, yang kedua jarak fase. Jarak kode itu adalah jarak yang dihitung dari jarak yang diperoleh dari kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik dikali delta T atau waktu tempuh. Ingat, yang kita tahu cuma waktu transmisi, ya, karena diberitahukan di dalam navigation message. Tapi waktu receive itu tidak kita tahu. Yang menentukan adalah receiver. Jadi delta T ini yang menentukan receiver. Bagaimana cara dia menentukan itu yang dikatakan
zero wave itu bagaimana? Jadi tiap satelit itu akan mentransmisikan kode-kode itu berbeda untuk semua satelit. Tidak ada satelit yang memiliki kode yang sama. Kalau kita lihat di sini, saya perbesar. Kodenya misalnya satelit number 1 itu 11001000. Ini semua tadi ingat ya, ini first full chips. Dia membawa berapa kali? 1023 chips. Jadi 1023 chips. Jadi kalau kita lihat ini ingat ya, 1023 chips. Ini baru chips 10 pertamanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan saya kata 1023 itu adalah 2 pangkat 10 kurang 1. Jadi diisi 10 kotak ini, angka 0 atau 1. Ini baru 10 yang pertama. Pada panjangnya ada 1023. Nah, tiap satelit itu punya kode ini yang berbeda. Kalau kalian lihat nggak akan sama, 11. Kalau ada satelit nomor 2, 111, satelit nomor 3, 111 lagi, 4. Jadi dia diacak. Nah, salah satu dia disebut pseudo number karena dia kelihatan sebenarnya diacak, padahal sebenarnya tidak. Dia dipanggilkan oleh mesin generator. Seperti ini. Nanti kalau pertemuan berikutnya saya jelaskan. Kalau Anda bertanya kenapa setiap kode ini pasti berbeda dan cara membuatnya seperti apa. Ini sebenarnya kode itu dia disebut sebagai pseudo. Pseudo ini ada 2. Salah satunya disebabkan pseudo itu sesuatu yang tidak asli, false. Salah satunya karena kode ini diacak. Jadi tidak ada satu satelit yang memiliki kode yang sama. Oke, kita back kenapa bisa menentukan waktu. Jadi waktu tempuh itu diperoleh dari, jadi di receiver yang kita beli ini sebenarnya sudah ditanamkan replika kode. Jadi contoh kode dari satelit. Nah, ketika ada satelit nomor 1 masuk, ya, satelit nomor 1 masuk kodenya 11001001 sekian. Maka dia akan mencocokkan dengan replika atau kode satelit 1 yang sudah ditanam di receiver. Nah, ketika dia mencocokkan itu, waktu maksimum mencocokkan itulah yang disebut delta T. Jadi, delta T yang dimasukkan di sini bukan sepenuhnya receiver mencatat, oh satelit transmisi jam 6, saya terima jam 6.10, maka waktu tempuh saya 6.10 dikurangi 6, tidak seperti itu. Jadi, receiver mencatat waktu tempuh adalah waktu untuk mencocokkan. Di sini disebut menginfitkan kode antara kode yang ditransmisikan oleh satelit dan replika kode yang ada di receiver. Jadi dia kalau di sini ya, gambar ini sebenarnya jadi masuk ya, kemudian dia akan mencocokkan. Ya, mencocokkan begitu maksimum 10 yang pertama itu cocok, maka dia akan melihat oh ini dari satelit nomor 1. Waktu untuk mencocokkan itu yang dimasukkan di dalam sini. Nah, karena jam receiver tidak sinkron dengan jam satelit, maka jarak di atas masih berkorelasi secara waktu, sehingga jarak tersebut dinamakan pseudo range. Jadi kenapa disebut jarak pseudo range? Karena masih ada kesalahan waktu di sini. Maka dia disebut jarak pseudo range. Di dalam beberapa buku, pseudo itu juga mengidentikan dengan kode di sini yang kelihatan acak. Kenapa bisa, ini baru 10 chip pertama, dia ada tadi 1023 chips. Chips berikutnya sebenarnya dibangkitkan oleh generator. Nanti saya jelaskan dalam saya lewati dulu terkait dengan jarak ini. Yang kedua adalah jarak fase. Nah, jadi ada 2 jarak fase dan jarak kode. Nah, yang kedua adalah jarak fase. Jarak fase tidak menggunakan waktu. Ingat, jarak fase tidak menggunakan waktu. Jarak fase menggunakan panjang gelombang. Jadi, jarak fase adalah sama dengan panjang gelombang dikali N. N itu apa? N adalah ambiguity. Yang theta di depan adalah gelombang penuh yang ramah. Oke, saya jelaskan sedikit dulu. Satelit, ya, ketika mentransmisikan sinyal, saya pakai gambar bayangan sedikit ya. Ketika dia bergerak di orbit, dia mentransmisikan sinyal.
ke receiver. Receiver menerima. Ya. Tetapi harus diingat, si satelit ini terus harus bergerak, tidak diam. Jadi dia tidak menunggu semua gelombang ini sampai ke receiver baru dia bergerak. Tidak seperti itu. Kalau dia diam, dia akan tertarik di dalam magnet ini. Ya. Dia akan keluar dari orbit. Sehingga dia harus bergerak. Sama seperti hukum Newton 1 kan, semua benda itu akan bergerak beraturan atau diam, terkecuali ada gaya yang bekerja. Jadi untuk melawan gaya yang bekerja itu dia bergerak. Nah, jarak dari gelombang seharusnya idealnya adalah si satelit ini menunggu terus sampai gelombang itu diterima secara penuh. Tapi tidak bisa demikian. Jadi begitu transmisi sinyal, satelit ini bergerak, maka receiver cuma menerima beberapa bagian saja gelombang penuh. Sisanya itu yang disebut dengan N. Saya kira begitu. Jadi harus ditentukan. Sederhananya kita tahu kalau satelit GPS itu jaraknya sekitar 20.200 km. 20.200 km di angkasa. Seharusnya seperti itu. Jadi begitu satelit ini receiver menangkap, maka dia cuma menangkap beberapa gelombang katakanlah dari gelombang L2 itu panjang gelombangnya tadi kalau tidak salah sekitar 24 cm ya. Nah, tadi ya strukturnya, nah ini 24 cm. Kita katakan 24. Jadi kalau dia cuma terima 10 gelombang pertama, dia cuma dapat 240 cm atau 2,4 meter. Sedangkan jarak sesungguhnya itu adalah 20.200 km. Nah, maka ada gelombang penuh lagi yang tidak diamati. Jadi dia menangkap cuma 10 atau 20 awal. Kalau dia menangkap 10 awal, maka dia cuma dapat informasi jarak ke satelit 240 cm. Maka tidak mungkin seperti itu. Ya, maka ada sisa gelombang penuh yang tidak diamati. Sisa gelombang penuh yang tidak diamati itu yang disebut dengan N ini. Dan N ini harus ditentukan melalui proses hitungan. N ini bisa integer, bisa bilangan bulat, bilangan desimal, juga bisa bilangan cacat atau bilangan bulat. Jadi bisa 2 koma atau 2. Itu menyatakan gelombang penuh yang tidak teramati. Seandainya gelombang penuh ini bisa teramati secara penuh, maka ketinggiannya pasti luar biasa. Karena kita sama seperti kita menerima TS. TS itu adalah ketika transmit harus diterima oleh prisma dan prisma membalikan, maka dia akan menghitung jarak sangat tinggi. Tapi kalau GPS, prisma ini TS ini memancarkan, TS ini sudah bergerak, sudah pindah, dia tidak mungkin diam. Maka dia tidak akan menerima pantulan. Hanya beberapa fraksi gelombang penuh yang dalam. Ya, receiver akan menutup dan dia akan menangkap gelombang penuh, fraksi gelombang penuh dari receiver. Nah, ambiguitif ini akan diperoleh dari proses itu. Dia bisa bilangan bulat, bisa bilangan ini tadi ya. Jadi jarak pasti adalah jarak dari panjang gelombang L1 itu dikali dengan jumlah gelombang penuh yang diamati ditambah dengan jumlah gelombang penuh yang tidak tapi dihitung. Oke, saya kira punya kita seperti itu. Nah, ada pertanyaan dari beberapa. Yang penting adalah ketahui bahwa di dalam proses penentuan posisi, maka yang ditentukan adalah jarak itu diperoleh dari sinyal GPS. Sinyal GNSS. Kalau masih di dalam GPS atau struktur sinyal, maka pasti ada gelombang membawa, entah dia mau GNSS-nya GPS atau GNSS B2 atau GNSS lunas, maka dia harus ada gelombang membawa, tidak mungkin tanpa gelombang membawa. Ya, karena di dalam terminologi elektromagnetik, semua informasi dan semua data itu harus ditimpalkan ke dalam gelombang membawa atau carrier wave. Dalam GPS yang ditumpang cuma 2 kode, CE-code, quasi acquisition code atau clear access code, dan yang kedua adalah P-code. PY-code. P-code lebih pendek panjang gelombangnya 9.030 meter, Y-code CE-code itu 300 meter, L1 panjang gelombangnya
lebih pendek 19 cm, sedangkan L2 panjang gelombangnya 24 cm. Kode digunakan untuk penentuan jarak, di mana dalam penentuan jarak kode merupakan perkalian kecepatan cahaya di ruang apa 3 kali 10⁸ meter per detik, beberapa buku mengatakan 2,89, dikali dengan waktu tempuh delta T, di mana delta T di dalam GPS ini bukan receiver mencatat transmisi jam berapa, saya terima jam berapa, tetapi ditentukan dari korelasi maksimum antara kode yang dikirimkan oleh satelit dengan kode yang dan replika kode yang ditanam di dalam receiver. Jadi ketika dia menggeser untuk mencocokkan 10 bit pertama misalnya akan dicocokkan, kalau ini cocok satu sekian dari 1,1, oke, maka itu yang disebut dengan waktu tempuh. Sedangkan jarak fase tidak menggunakan waktu, tapi menggunakan panjang gelombang penuh yang diamati ditambah panjang gelombang penuh yang tidak diamati dikali dengan panjang gelombang masing-masing. Tadi ya, lewat atau itu. Itu yang disebut dengan jarak fase. Oke, itu kuliah kita hari ini. Tugasnya Anda memperbaiki terkait dengan presentasi sistem GPS, aksesoris sistem GNSS, menambahkan dari buku terkait dengan historikalnya, dan juga sistem koordinatnya. Supaya kalian tahu, oh ini BG ini sistem koordinatnya apa, GPS ini WG14, mungkin Galileo akan berbeda, bukan WG14. Kemudian layanannya atau service-nya itu dicatat apa saja di dalam GPS, GLONASS, ada yang disebut standar point positioning, ada yang disebut standar precise point positioning. Di dalam Galileo karena dia service-nya ada di GLONASS swasta, mungkin tadi ada tambahan terkait dengan apa tadi yang ditanyakan temanmu. Kemudian tugas kedua adalah Anda menguraikan tentang struktur sinyal baik di GPS. Kalau GPS mungkin Anda sudah ada ini, Anda bisa buat sendiri atau membaca di buku menambahkan. Kemudian di Galileo seperti apa, di BG seperti apa, di GLONASS seperti apa. Jadi presentasi kedua Anda akan berbicara tentang struktur sinyal. Oke, sampai di sini silakan bertanya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi kuliah, nanti ini akan saya bagikan. Tolong saya diingatkan ya, karena saya mohon maaf mengajar ada beberapa mata kuliah. Kemudian tugas di kampus banyak, karena kita nanti ya, ini kalian yang semester berapa, semester 2 ya, semester 3 ya, nanti akan mengalami kurikulum yang baru, yang kita sebut kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini sedang kami godok. Doakan semoga bisa selesai. Intinya bahwa kalian akan boleh memilih mata kuliah yang mungkin akan meningkatkan kemampuan Anda. Kalau Mas Menteri bilang harus ada keahlian lain, sarjana plus. Jadi bukan cuma tahu mengukur, mungkin tahu tentang planning, tahu bagaimana ilmu di arsitek, bagaimana merancang bangunan, merancang landscape dan sebagainya. Mungkin tahu tentang PWK, tahu tentang sipil. Nanti kalau kalian mungkin ada kuliah struktur informasi berbicara tentang struktur bangunan, mungkin kuliahnya di sipil. Atau mungkin terkait dengan elektromagnetik, jadi kalian kuliah di elektro, tapi di ITN kemarin sudah sepakat di kita masih antara fakultas teknik sipil saja, kita tidak di sebenarnya mereka tidak perlu tahu ya kalau kita bicara di ITN, justru kalian di ITN dengan elektromagnetik karena bicara gelombang. Jadi kalau ada pertanyaan tentang gelombang, mungkin lebih cocok yang menjawab adalah teknik elektro. Ya. Jadi kedepannya kita akan menyusun kurikulum seperti itu. Jadi ada pengetahuan yang lebih. Tinggal dilihat saja. Yang mungkin semester 5 sekarang tidak akan mengalami, karena kalau ada harus kuliah kembali ke bawah kan juga. Mungkin semester 3 pasti akan mengalami, karena akan berlaku semester 6 tahun depan. Semester 6 tahun ini ya, karena kita akan setelah gaji kita akan semester 6. Oke, ada pertanyaan silakan. Saya Pak. Ya, siapa ya. Oke, Pak.
Siapa? Alexandra Pak. Oh, Alexandra. Itu nomor 9. Itu sama. Untuk tugas Pak yang untuk tugas kedua yang menguraikan struktur sinyal dari GPS itu itu juga GNSS ya. oh, iya. Struktur sinyal GNSS, jadi struktur sinyal dari Beidou, struktur sinyal dari GLONASS, struktur sinyal dari Galileo, dan struktur sinyal dari GPS. Itu yang tugas kedua. Oh berarti tugas yang itu PPT-nya dibedakan lagi Pak dengan tugas yang pertama. Enggak, bedakan lagi. Buat file yang berbeda, karena nanti kirimnya pun akan berbeda. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan dari yang lainnya terkait tugas atau terkait dengan beberapa slide yang saya tayangkan tadi terkait kuliah kita atau terkait dengan kurikulum? Silakan. Tolong saya diingatkan ya nanti sesuai session dulu ya. Baik Pak. Karena materinya mungkin dari buku itu lebih bagus daripada kalian comot dari kecuali gambar ya. Kalau gambar mungkin kalian bisa ambil, tapi kalau dari pengertiannya jangan ambil dari blog ya, karena dari blog itu tidak bisa dipercaya apakah benar atau tidak kecuali dari situs resminya masing-masing. Baik Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri ya. Atau ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, kuliah kita tetap nanti. Mungkin kita masuk agak lebih cepat ya, setengah